Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana menyusun laporan laba rugi pada badan usaha milik desa. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pos pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi, beban pajak, laba dan rugi neto atau laba atau rugi bersih. Kita lihat format laporan laba rugi. Laporan laba rugi di atasnya itu terdiri dari pendapatan. Ada pendapatan operasional, ada pendapatan non operasional. Kemudian selanjutnya total pendapatan. Kemudian di bawahnya ada biaya operasional, ada biaya non operasional. Kemudian total biaya. Kita lihat satu persatu. Pendapatan operasional pada laporan laba rugi BUMDes tidak diuraikan lagi pendapatan per item, tapi cukup pendapatan per unit usaha BUMDes. Jadi di dalam laba rugi BUMDes itu cukup dicantumkan pendapatan unit usaha BUMDes. Misalnya unit usaha perdagangan, pendapatan unit usaha perdagangan sekian. Kemudian pendapatan unit perikanan sekian. Kemudian ada pendapatan non operasional. Pendapatan non operasional ini adalah pendapatan yang diperoleh di luar usaha BUMDes, di luar usaha inti. Contohnya bunga bank. Jadi kalau ada BUMDes simpanan di bank, pendapatan bunga bank. Kemudian pendapatan lain-lain yang di luar unit usaha BUMDes. Kemudian ada biaya operasional. Biaya operasional ini contohnya honor pengurus BUMDes. Nah, ini yang membedakan honor dan bagi hasil ya. Kalau bagi hasil itu biasanya diberikan setiap akhir tahun. Kalau honor itu diberikan rutin setiap bulan. Nah, bisa tidaknya pengurus BUMDes mendapat honor itu tergantung kemampuan badan usaha milik desa. Apakah badan usaha milik desa sudah bisa menggaji pengurus atau tidak? Agar bisa menggaji pengurus, tentunya pengurus BUMDes harus punya target tertentu. Misalnya target pendapatan, kemudian target biaya, kemudian target program, dan dibuat setiap di awal tahun. Pengurus BUMDes bisa memiliki gaji berapa saja, boleh, asal pendapatannya sesuai. Jangan sampai antara pemasukan dan biaya itu lebih besar biaya daripada pendapatan. Kemudian yang kedua, administrasi dan umum. Administrasi dan umum ini biasanya untuk surat menyurat, kemudian biaya listrik, lain-lain lah, administrasi dan umum. Kemudian ada transport ya, biaya transport. Pengurus BUMDes misalnya pergi untuk mengurus urusan BUMDes, itu biasanya ada biaya transport, dan ini tercover di dalam biaya. Kemudian ada sewa kantor. Ini bagi BUMDes yang kantornya menyewa. Tapi kalau kantornya tidak menyewa, yang diberikan oleh desa, itu tidak ada sewa kantor tentunya. Dan diharapkan BUMDes ini berkantor di tempat-tempat strategis, di tempat yang banyak pembelinya, yang mudah dijangkau oleh pembeli. Jangan sampai BUMDes berkantor jauh dari pembeli, karena BUMDes ini kan usaha bisnis. Orang berusaha itu tentunya di tempat-tempat strategis. Kalau tempat yang tidak strategis, nanti
susah untuk memasarkan produk BUMDes. Kalau bisa BUMDes itu berkantor di pasar gitu kan, kalau memang usahanya perdagangan. Supaya apa? Supaya nanti perputaran usaha BUMDes itu cepat. Semakin cepat perputaran usaha BUMDes itu semakin baik, karena arus kas BUMDes berjalan dengan lancar. Dengan demikian bisa mengcover seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengurus BUMDes. Kemudian kita lihat biaya penyusutan. Nah, ini untuk bagi BUMDes yang memiliki aset tetap, misalnya memiliki motor, memiliki mesin, dan lain-lain. Ini harus dihitung biaya penyusutannya, jangan tidak dihitung. Nah, penghitungan biaya penyusutan itu biasanya berapa harga beli aset tetap dibagi usia aset tetap tersebut. Misalnya beli mesin diesel, harganya 10 juta. Kemudian prediksi mesin diesel ini tidak bisa beroperasi lagi 5 tahun misalnya kan. Jadi 10 juta dibagi 5, artinya setahun biaya penyusutannya 2 juta. Nah, biaya penyusutan ini disimpan di dalam rekening BUMDes. Gunanya untuk apa? Ketika nanti setelah 5 tahun BUMDes bisa membeli lagi memperbaiki dan membeli lagi mesin diesel tersebut tanpa meminta penyertaan modal lagi. Cukup duit dari BUMDes itu sendiri. Itu gunanya. Kemudian ada biaya non operasional. Biaya non operasional ini biasanya pajak bank. Kalau kita menabung di bank, bertransaksi di bank, biasanya ada pajak bank. Kemudian ada admin bank, itu dicantumkan di dalam laporan laba rugi. Jangan tidak dicantumkan. Kemudian baru yang terakhir adalah pendapatan dikurangi biaya, maka dapatlah laba atau rugi kotor. Ya. Setelah dapat laba atau rugi kotor, dikurangi pajak dan zakat. Jangan lupa berzakat ya, pajak dan zakat. Setelah itu baru dapat laba bersih, laba atau rugi bersih. Kalau laba bersih itulah yang dibagi-bagi sesuai dengan ADRT. Itu namanya bagi hasil setiap akhir tahun. Mungkin demikian keterangan dari saya terkait dengan bagaimana cara membuat laporan laba dan rugi. Saya harap dengan paparan yang singkat ini bisa pengurus BUMDes memahami dan mudah membuat laporan laba rugi. Mungkin demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.